kita akan memulai lagi ibadah kita di minggu hari ini. Semuanya duduk yang manis, yang rapi, kita akan beribadah kepada Puji syukur anak-anak kita sehat semua. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik kepada kita angkat pujian buat Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yo, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan, karena minggu pagi ini dalam ibadah sekolah minggu kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. kata imam besar. Benarkah demikian? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.
Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Anak-anak, apa yang kita bisa lihat dari kisah cerita kita di hari ini? Kisah Stefanus merupakan contoh di mana ia dikenal sebagai orang saleh yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki karunia untuk melakukan mujizat. Stefanus bukan hanya melakukan banyak tanda ajaib, tetapi juga ia sangat berhikmat. Hal ini tampak saat Stefanus berdebat dengan beberapa anggota jemaat Libertini, orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Dalam debat tersebut mereka kalah berargumentasi dengan Stefanus. Untuk menutupi rasa marah dan malu, mereka menyebar hasutan kebohongan di antara jemaat bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Bersama dengan para tua-tua dan ahli Taurat, mereka menuding Stefanus telah melakukan penodaan agama. Itu sebabnya Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama untuk diadili. Nah, anak-anak, dalam pengadilan agama, tuduhan kepada Stefanus bertambah berat. Ia dituduh bukan hanya menghujat Musa dan Allah, tetapi juga ia dituduh menghina kewibawaan bait Allah dan hukum Taurat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah reaksi Stefanus saat mendengar semua tuduhan palsu yang dilontarkan orang-orang kepadanya? Ia mengambil sikap diam. Tidak sepatah kata pun ia membela diri. Hatinya damai dan tentram. Dia tidak takut dan khawatir akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Ia menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Yesus yang diimaninya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Pernahkah ketika kita berkata jujur, berkata benar, kita justru dituduh berbohong? Apakah kita marah, sakit hati? Nah, di sini dari Stefanus kita bisa melihat bahwa ketika kita dituduh berbohong, kita khawatir, jangan takut. Tetaplah kita bersikap hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita hidup berkata dengan yang benar. Jika benar berkata benar, jika tidak berkata tidak. Tetaplah tenang, hidup dalam kasih karunia Allah, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka semuanya akan baik-baik saja. Hidup kita akan semakin diberkati dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita jika kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan sukacita.
Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kembali kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami, orang tua kami, kakak adik kami, semua orang yang kami kasihi kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami dalam segala hal Tuhan. Dan kami juga bersyukur bahwa sampai saat ini kami masih Tuhan beri kesehatan. Dan bagi kami yang sedang sakit, kiranya obat yang kami minum boleh menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan bahwa di minggu ini kami masih bisa beribadah, bertemu dengan saudara seiman kami, walau hanya melalui ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.